Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan belajar pelajaran 8A, khusus Understand Al-Quran the Easy Way, belajar bahasa Arab dari Al-Quran dan salat, masih bagian satu tentang salat. Insyaallah pada pelajaran ke-8 ini kita akan belajar tentang tasyahud dan nanti di bagian tata bahasa kita akan belajar tentang poin penting berkaitan dengan huruf atau kata depan. Pada pelajaran ini kita akan belajar lebih kurang 13 kosakata baru yang disebutkan dalam Al-Quran hampir 1454 kali. Insya Allah nanti di akhir pelajaran ke-8 total kita telah belajar 93 kosakata yang terdapat di Al-Quran hampir 27.536 kali. Teman-teman peserta yang diberkati Allah, seperti biasanya 7 tugas yang harus kita kerjakan semaksimal semampu kita, yaitu tilawah dari mushaf dan juga dari hafalan, kemudian belajar dari buku dan juga kamus atau lembar kosakata, dengarkan MP3, kemudian doakan teman kita dan baca surat berbeda dalam sholat. Baik, kita mulai materi kita pada pelajaran ke-8 ini, yaitu tasyahud. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bacaan tasyahud yang kita pelajari sedikit berbeda dengan tasyahud yang biasanya dibaca oleh kita yang berada di Indonesia. Tasyahud yang biasa kita belajar di sekolah adalah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ada perbedaan sedikit karena materi ini saya ambil dari kursus yang dibuat oleh Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim, jadi belum sempat saya menyesuaikannya. Tapi setidaknya makna yang terkandung dari bacaan tasyahud ini sama. Baik, kita mulai at-tahiyyatu lillah, bacaannya at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Hanya kata al-mubarakah saja yang tidak terdapat dalam bacaan tasyahud yang ada di kursus ini. Dan letaknya yang sedikit berbeda. Baik, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibatu. Kita akan pelajari satu persatu. Arti lebih kurangnya, semua jenis ibadah dengan lisan, lidah, adalah bagi Allah. Dan juga semua jenis ibadah dengan fisik, dan semua jenis ibadah dengan cara membelajarkan harta. At-tahiyyah itu diartikan, dimaknakan ketika kita mengucapkan bacaan ini dalam sholat adalah semua ibadah yang kita lakukan dengan menggunakan lisan kita, dengan menggunakan lidah kita. At-tahiyyat, ini adalah bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah tahiyyah. Tahiyyah, bentuk jamaknya tahiyyat, ya. 6 kali di dalam Quran tersebutkan. Sama seperti kata muslimah. Ini bentuk tunggal, bentuk jamaknya muslimat. Niyah, niyat. Ayah, ayat. Ya. Tahiyyah, semua jenis ibadah yang kita kerjakan dengan lisan. Lillah telah kita pelajari itu bagi Allah atau untuk Allah. Wassalawatu dan solawatu, semua jenis ibadah dengan fisik. Kalau kita terjemahkan kan solawat itu adalah solat. Ini yang dimaksud dalam sini adalah semua jenis ibadah yang kita lakukan dengan fisik kita, dengan tubuh kita. Seperti contoh yang paling dekat dengan kita adalah solat. Solat adalah ibadah fisik. Solat itu bentuk tunggal, solawat itu bentuk jamak. Solawat bentuk jamak. Wathayyibat, dan semua jenis ibadah dengan membelanjakan harta. At-thayyibat, ibadah yang kita lakukan dengan cara membelanjakan harta kita. Thayyibat bentuk jamak, bentuk tunggalnya thayyibah. Thayyibah tunggal, thayyibat jamak. Semua jenis ibadah dengan membelanjakan harta. Terdapat di Al-Quran 46 kali. Nah, teman-teman peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pesan dari bacaan tasyahud awal ini yang kita bacakan? Semua jenis ibadah dengan lisan, dengan lidah. Seperti sholat, sholat juga termasuk ibadah menggunakan lisan, bacaan sholat. Ya, kita membaca sholat, zikir, tilawah, berdakwah, memberikan nasihat, memberikan khutbah, membimbing orang lain dan sebagainya. Semua jenis ibadah yang menggunakan lisan, lidah kita.
Kemudian semua jenis ibadah dengan fisik, contohnya apa? Sholat juga termasuk ibadah menggunakan fisik, jelas. Sholawat, sholat menggunakan fisik. Puasa, kita gunakan fisik kita. Olahraga, menolong orang lain, mengajar sebagai seorang guru, pergi berdakwah, gunakan fisik. Semuanya bagi Allah. Dan juga semua jenis ibadah dengan cara membelanjakan harta, seperti haji. Karena haji kita harus mengeluarkan harta kita, setidaknya untuk bagaimana mendaftarkan haji butuh dana yang lumayan besar, ya. Begitu juga zakat kita keluarkan harta kita, sedekah kita keluarkan harta kita, infak, semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa 70.000 orang akan masuk surga tanpa hisab atau disiksa. Beliau kemudian menjelaskan ciri mereka, yaitu beliau mengatakan bahwa mereka yang istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Rabb mereka. Mendengar ini, Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu berdiri dan meminta, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk menjadikan saya salah satu dari mereka." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu adalah salah satunya." Kemudian sahabat lain berdiri dan menanyakan hal yang sama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Uqasyah telah mendahului kamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman semua yang Allah, hadis ini mengajarkan kita bahwa saat kita mendengar sesuatu yang baik, mohonlah kepada Allah, atau orang lain akan mengambil kesempatan itu. Dengan setiap doa kita harus mohon ampun atas masa lalu kita dan meminta yang terbaik untuk masa depan. 3 aktivitas ibadah disebutkan di dalam bacaan tasyahud ini. Ya, izinkan hamba berdoa. Ya Allah, bantu agar hamba mampu menjalankan ketiga jenis ibadah ini. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bantu agar hamba mampu menjalankan semua jenis ibadah ini, 3 jenis ibadah ini. Ibadah dengan lisan, ibadah dengan fisik, ibadah dengan menjalankan harta, semuanya. Kemudian kita evaluasi bagaimana kita menggunakan lisan kita, bagaimana kita menggunakan lidah kita, otak kita, kecerdasan kita, dan yang terpenting kemana saya membelanjakan harta. Buatlah rencana untuk melakukan hal ini dengan benar dan kemudian dakwahkan, sebarkan ide ini. Baik, teman-teman, kita praktek untuk menghafalkan atau melafalkan bacaan tasyahud beserta artinya. Seperti biasanya, saya akan bacakan teks Arabnya, teman-teman menyebutkan makna atau arti dari bacaan tersebut. Kita mulai. At-tahiyyatu, semua jenis ibadah dengan lisan. Lillah, bagi Allah. Wassalawatu, dan semua jenis ibadah dengan fisik. Wattayyibatu, dan semua jenis ibadah dengan membelanjakan harta. Baik. At-tahiyyatu lillah, semua jenis ibadah dengan lisan bagi Allah. Wassalawatu wattayyibatu, dan semua jenis ibadah dengan fisik, dan semua jenis ibadah dengan membelanjakan harta. Kita ulangi. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Semua jenis ibadah dengan lidah adalah bagi Allah, dan semua jenis ibadah dengan fisik, dan semua jenis ibadah dengan membelanjakan harta. Baik, alimu, silakan diajarkan. Diulangi secara sendiri-sendiri, bisa juga seperti biasanya 2-3 kali hitungan. Silakan. Baik, kita lanjutkan bacaan tasyahud, kemudian Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Segala keselamatan atas engkau wahai nabi. Assalam artinya salam keselamatan, kesejahteraan. Ya. Al telah kita pelajari ketika kita di materi tentang Al-Fatihah. Alhamdu yang berarti segala puji dan syukur. Al segala, alhamdu segala puji dan syukur. Assalamu segala keselamatan dan kesejahteraan. Assalamualaikum, semoga engkau aman. Kira-kira artinya seperti itu. Lebih jauhnya semoga Allah
menjagamu dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan dan sesuatu yang berbahaya. Bukankah ini ucapan selamat yang paling baik? Ketika kita mengucap Assalamualaikum, segala keselamatan, artinya semoga engkau aman. Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan dan sesuatu yang berbahaya. Itu adalah makna dari ucapan salam. Ucapan yang paling baik. Alaika, 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 atas kamu. Atas kamu, atas engkau, Nabi. Ayuhan Nabi. Ya artinya wahai. Ya. Sama juga dengan ayyuha. Itu juga artinya wahai. Atau digabung keduanya. Ya ayyuha juga artinya wahai. Sering kita dapatkan dalam surat-surat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas. Wahai artinya. Begitu juga dengan cukup ya juga artinya wahai. Ya Ahmad, wahai Ahmad. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman. Seperti itu. Nabi artinya nabi, itu bentuk tunggal, bentuk jamaknya adalah anbiya, nabi-nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah dan belas kasih Allah wabarakatuh. Dan juga berkahnya. Rahmah artinya belas kasih. 114 kali Allah ulangi di dalam Al-Quran. Warahmatullah dan belas kasih Allah. Barokah, berkah. Barokat, barokat itu artinya jamak dari barokah. Wabarakatuh. Dan juga berkahnya, artinya bentuk jamak. Barokah tunggal, barokat jamak. Artinya keberkahan, berkah. Seperti tadi, muslimah, muslimat. Niyah, niyat. Ayat, ayat. Wabarakatuhu dan berkah, artinya berkah ini maksudnya berkah yang jamaknya. Nya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wabarakatuhu dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa pesan dari bacaan salam I yang pertama? Siapa manusia yang mampu mengerjakan 3 macam ibadah yang disebutkan di awal tasyahud tadi, semua ibadah dengan lisan, semua ibadah dengan fisik, semua ibadah dengan harta, dengan cara paling sempurna. Siapa manusia itu? Siapa orang itu? Tentu saja Nabi Muhammad SAW. Beliau juga yang telah mengajarkan kita ibadah-ibadah ini dan tata cara pelaksananya. Karenanya kita mendoakan beliau 3 hal berikut. Salam, penjagaan dari segala bahaya. Rahmah, belas kasih Allah. Semoga Allah menjaga engkau, ya Rasulullah, dengan penuh cinta. Barokah, meningkatnya berkah, nikmat, karunia, dan kebaikan. Ketiga hal ini tersusun dengan urutan yang sempurna. Seperti ketika Anda menanam benih bunga, maka Anda ingin melindunginya. Salam dari serangga. Kemudian memberi air, rahmah, dan kemudian memberikan pupuk kandang agar tumbuh barokah. Tanpa perlindungan, salam, belas kasih, rahmah, dan nutrisi atau pupuk barakat, maka benih bunga akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kamu dari bahaya apapun. Al berarti semua jenis perlindungan. Maksudnya, semoga Allah melindungi agama, iman, kesehatan, kekayaan, bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu dari kekurangan, kecacatan, dan situasi atau hal yang tidak diinginkan. Setelah perlindungan, semoga Allah memberkati kamu dan menambah nikmat untukmu. Masya Allah, ini ucapan doa terhadap saudara kita, ucapan salam yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat luar biasa. Ucapan ini dibandingkan dengan sekedar say halo, mengucapkan halo, hai, selamat pagi, ya. Apalagi dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena mengamalkan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita praktekkan. Sebutkan artinya. Assalamu, segala keselamatan. Alaika, atas kamu, atas engkau. Ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, warahmatullah, dan belas kasih Allah, wabarakatuh, dan juga berkahnya.
Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, segala keselamatan atas engkau wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan belas kasih Allah dan juga berkahnya. Baik, alimu, silakan teman-teman ajarkan teman di sebelahnya atau ulangi secara mandiri 2-3 kali ulangan. Silahkan di pause video. Baik, kita lanjutkan salam yang kedua. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Segala keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah, orang-orang soleh. Assalam telah kita pelajari keselamatan dan juga kesejahteraan. Assalamualaikum. Keselamatan dan kesejahteraan atas kalian. Alaina, alaina, atas kami. Ya, ala di atas, atas. Na kami, alaina di atas kami. Wa ala dan atas ibadillah, hamba-hamba Allah. Ibad itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya abad. Abdullah, hamba Allah. Ibadullah, hamba-hamba Allah. 125 kali terdapat di dalam Al-Quran. As-salih, salihin, itu orang-orang soleh, itu bentuk jamak dari kata tunggalnya salih. Masih ingat? Salih, salihun, salihin. Salihun, salihin. Muslim, muslimun, muslimin. Salih, salihun, salihin. Bentuk jamak. Baik, apa pesan dari salam yang kedua di bacaan tasyahud? Siapa orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kita telah tahu, Allah kabarkan, Allah firmankan dalam Quran, para nabi, yang kedua orang-orang yang siddiqin, ya, al-anbiya, syuhada. Para nabi, yang pertama para nabi, yang kedua orang-orang jujur, siddiqin, yang ketiga orang yang mati syahid, syuhada, dan yang keempat adalah orang-orang soleh. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, para nabi, orang-orang jujur, orang mati syahid, dan orang soleh. Doa untuk keselamatan dibaca atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu untuk kita dan kemudian atas orang-orang soleh. Bagi para nabi, bagi nabi dan orang-orang soleh, insya Allah doa itu akan terkabul. Nah, kita berada di tengah dua kelompok ini, maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kita juga. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat-Nya kepada mereka yang pantas mendapatkannya, yang selalu berbuat baik dan mengharapkan rahmat Allah seperti dilakukan orang-orang soleh. Saya ulangi lagi, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat-Nya kepada orang yang memang pantas mendapatkannya, yang selalu berbuat baik dan mengharap rahmat Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Jutaan orang mengucapkan doa ini setiap hari. Jika kita ingin menerima doa mereka, maka kita juga harus berusaha menjadi soleh. Ya Allah, jadikanlah kami di antara orang-orang soleh, sehingga kami bisa mendapatkan manfaat dari doa mereka. Mari teman-teman peserta kita buat rencana untuk menjadi soleh dan berada di lingkungan orang-orang soleh. Baik, kita praktekkan. Sebutkan artinya. Assalamu, segala keselamatan, alaina, atas kami, wa ala, dan atas, ibadillah, hamba-hamba Allah, as-salihin, orang-orang soleh. Assalamu alayna, segala keselamatan atas kami, wa ala ibadillahi salihin, dan atas hamba-hamba Allah, orang-orang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, segala keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah, orang-orang yang soleh. Alimu, teman-teman silakan ajarkan, pause videonya, ajarkan atau ulangi secara mandiri 2-3 kali. Baik, kita masuk selanjutnya kalimat tasyahud. Kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini telah kita pelajari sebelumnya ketika kita belajar tentang azan. Asyhadu, revisi, review. Asyhadu perkataan
dan perbuatan saya menunjukkan, kehidupan saya menunjukkan, asyhadu, aku bersaksi, bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan. Ilaha itu bentuk tunggal. Bentuk jamaknya alihah. Ilah, Tuhan, alihah, banyak Tuhan. Ilah, tidak ada Tuhan, la ilaha illallah, kecuali Allah, selain Allah. Nah, pesannya seperti yang pernah kita dapatkan ketika kita belajar tentang azan, bahwa seperti yang diceritakan sebelumnya, ada dokter di Arab yang mengatakan selama bertugas di ICU atau di IGD, dia melihat beberapa orang sekarat, tetapi hanya satu atau dua yang bisa mengucapkan la ilaha illallah pada nafas terakhir. Ada seorang anak laki-laki meminta ayahnya yang sekarat untuk mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ayahnya tidak bisa. Anak itu meminta ayahnya dalam bahasa Arab. Anak itu karena orang Arab meminta ayahnya dalam bahasa Arab untuk mengucapkan juga bahasa Arab. Tolong ulangi la ilaha illallah setelah saya, kata si anak. Ya. Ayahnya yang seorang Arab menjawab dalam bahasa Arab. Nah, saya ingin mengatakannya, tetapi saya tidak bisa. Ya. Orang Arab saja tidak bisa mengucapkan asyhadu la ilaha illallah di akhir hayatnya. Padahal itu adalah bahasa sehari-hari. Berarti di akhir hayat bukan karena tahu bahasanya, akan tapi bagaimana keimanan orang tersebut. Semoga Allah memaafkannya dan juga memaafkan kita, mengampunkannya, mengampuni kita juga, dan memberi kita taufik agar kita kelak insya Allah bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu sholat mana yang bisa menjadi sholat terakhir kita. Di dalam sholat ini bisa menjadi deklarasi terakhir dari kalimat ini. Jadi ucapkanlah dari lubuk hati yang dalam dan dengan penuh penghayatan sehingga kita mendapat kesempatan untuk melafazkannya sebelum kematian kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang kata-kata terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Teman-teman peserta yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tahu sholat mana yang bisa menjadi sholat terakhir kita. Maka di dalam sholat bisa jadi asyhadu an la ilaha illallah itu deklarasi terakhir dari kita, dari kalimat ini. Maka ucapkan dari lubuk hati kita yang dalam. Berapa kali kita terkadang mengikuti keinginan nafsu diri kita. Jika kita melakukan itu, kita telah menjadikan nafs kita Tuhan. Nafsu kita sebagai Tuhan. Dan berapa kali kita juga menuruti syaitan. Mematuhinya seperti kita menyembah syaitan. Mengapa kita terkadang melakukan itu? Ya, karena pengaruh teman yang buruk dan juga penggunaan gadget yang buruk seperti smartphone, laptop, internet dengan cara yang buruk atau karena kemalasan kita. Maka teman-teman, marilah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kita taufik untuk mampu menggunakan waktu dan sumber daya apapun yang kita miliki dengan cara yang benar. Kemudian kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, bahwa bahwa artinya juga bahwa, bahwa 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 jika inna sesungguhnya. Telah kita pelajari ketika kita belajar tentang azan. Abduhu adalah hambanya. Abdullah, hamba Allah. Abduhu, hambanya. Wa rasuluhu, dan utusannya. Rasul, utusan. Jamaknya rusul. Rasuluhu, utusannya. Nah, penjelasan di atas sudah diberikan dalam pelajaran tentang azan. Hanya saja kata abduhu wa rasuluh ditambahkan di sini. Allah telah menciptakan kita dan kita semua hidup untuknya. Kita dan segala apapun di dunia ini kepunyaan Allah. Kita semua adalah hamba Allah, maka sepatutnya kita hidup sebagai hamba yang benar. Sebaik-baik hamba Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau adalah teladan bagi kita. Bagaimana seharusnya menjadi hamba yang benar. Maka benar ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik, maka ikuti Rasulullah SAW. Bagaimana kehidupan Rasulullah, itulah kita mengikutinya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana perbuatan Rasulullah, bagaimana kata-kata Rasulullah, kita mencoba untuk mentelani beliau. Insya Allah. Tentang asyhadu, teman-teman peserta,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Nah, dalam ayat ini kita diberi tanggung jawab setelah Rasulullah SAW untuk menjadi saksi bagi orang-orang, yaitu untuk menyampaikan kepada mereka apa itu Islam. Jadi kita punya tugas, punya tanggung jawab menjadi saksi, menjadi bukti bagi orang-orang lain tentang bagaimana itu Islam. Tugas ini senantiasa diingatkan dalam tasyahud setiap sholat dan juga dalam 5 waktu azan dan iqamah. Baik teman-teman, mari kita praktek. Bacakan terjemahannya. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna, bahwa Muhammadan, Nabi Muhammad, abduhu wa rasuluh, adalah hambanya dan utusannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Alimu, silahkan diajarkan. Pause video, ajarkan. Atau ulangi secara mandiri. Baik, Alhamdulillah, materi 8A selesai. Mari kita istirahat sejenak dan kita akan mulai pelajaran tata bahasa dan juga tips belajar di bagian B. Saya akhiri dulu. Subhanakallahumma wabihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.